Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat dalam belajar, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita kembali belajar masih dengan tematik 2B dengan subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan memasuki ke pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Nah, untuk itu coba sekarang kalian ambil buku tema 2B-nya, kemudian buka buku halaman 97. Sudah? Nah, coba kita amati gambar yang ada di halaman 97. Coba di situ kira-kira gambarnya apa ya? Nah, di situ ada anak-anak yang sedang bermain. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kalau di daerah kalian nama permainan ini namanya apa? Nah, permainan ini bisa kita sebut dengan permainan engklek. Untuk cara bermainnya, pemain itu melompat satu kaki pada setiap petak-petak dalam petak engklek. Kemudian, alat yang digunakan untuk bermain ini, yang pertama ada kapur. Kapur digunakan untuk menggambar petak-petak engklek. Kemudian ada batu atau pecahan genting yang dipakai pemain untuk melempar di setiap kotak yang ada di permainan engklek. Nah, permainan tradisional di Indonesia itu sangat banyak, dan siapa saja dapat memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan asli dari bangsa Indonesia, dan permainan tradisional itu diciptakan pada masa lalu. Nah, coba kalian buka buku halaman 98. Kita lihat di bawah yang di dalam kotak biru. Nah, sudah dibuka bukunya di halaman 98. Di situ di bawah ada yang di dalam kotak biru, di situ ada kata atau pernyataan. Di sini coba kalian beri tanda centang pada pernyataan yang benar dari setiap angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Beri tanda centang pada pernyataan yang benar dan beri tanda silang pada pernyataan yang salah. Contohnya di nomor 1, permainan tradisional diciptakan pada masa sekarang. Nah, pernyataan itu benar atau salah? Jika benar, beri tanda centang. Namun jika salah, beri tanda silang. Nah, selanjutnya coba kita buka bukunya di halaman 100. Kita lihat di Ayo Berlatih. Di situ ada sebuah cerita. Ibu akan bacakan cerita, kalian dengarkan sambil lihat bukunya ya. Nah, di situ di atas meja ada 3 piring. Di setiap piring berisi 2 apel. Berapa banyak apel di atas meja? Coba kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama kita hitung dulu. Yang paling pertama di situ ada 3 piring. Berarti kita simpan angka 3. Kemudian dikali setiap piring itu berisi berapa banyak apel? Ada 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 itu dari mana? 3 itu merupakan jumlah piring. Kemudian 2-nya dari buah apel yang ada di setiap piring. Maka
Jika kita ingin menjumlahkan apel, kita kalikan 3 piring dikali 2 dari masing-masing piring. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi jumlah buah apel yang ada di atas meja ada 6 buah apel. Kemudian di halaman selanjutnya, di cerita yang kedua, di situ ada ibu membawa 6 buah apel. Ibu akan meletakkan apel pada 3 piring sama banyak. Jadi ibu membawa 6 apel. Kemudian di atas meja terdapat 3 piring. Ibu ingin di setiap piring memiliki jumlah apel yang sama. Jadi berapakah yang ibu letakkan di setiap piring? Coba kita lihat. Karena di situ ibu membawa 6 buah apel dan ada 3 piring, maka agar setiap piring memiliki jumlah yang sama, ibu meletakkan 2 buah apel di setiap piring. Jadi di setiap piring memiliki 2 buah apel. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 merupakan jumlah buah apel dan 3 merupakan jumlah piring di atas meja sama dengan 2. 2 itu merupakan jumlah buah apel yang ibu letakkan di setiap piring. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian di cerita yang ketiga, di situ ada ibu membawa 6 buah apel. Nah, di situ ada 2 piring. Nah, ibu ingin meletakkan buah apel yang jumlahnya sama di setiap piring. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6-nya dari 6 jumlah apel dan 2 merupakan jumlah piring. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, coba kita perhatikan di gambar yang selanjutnya yang di bawah. Kita lihat, perhatikan perkalian dan pembagian dalam cerita. Samakan dengan perkalian dan pembagian di bawah ini. Coba kita samakan ya. Dari cerita yang pertama, di situ ada 3 dikali 2 atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di cerita yang kedua, di situ ada 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan di cerita yang ketiga ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, coba kita perhatikan dari bilangan-bilangan tersebut. Di situ ada angka 2, 3, dan 6. Ternyata di angka atau di bilangan 2, 3, dan 6 dapat dihubungkan dalam perkalian dan pembagian. Nah, coba kita buka bukunya di halaman 102. Di halaman 102 di situ ada contoh soal. Coba kalian lengkapi titik-titik yang masih belum terisi. Contohnya di nomor 1. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian di sampingnya ada 15 dibagi 3, maka hasilnya berapa? Kita lihat ke halaman yang sebelumnya yang tentang perkalian dan pembagian. Itu angkanya akan sama. Selanjutnya dibuka halaman 104. Ayo menyimak. Di situ terdapat aturan-aturan saat bermain di sekolah. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1.
tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah. Jadi, ketika kita bermain di sekolah, kita tidak boleh merusak apapun yang ada di sekolah, baik itu kursi, meja, papan tulis. Kemudian di nomor 2, bermain hanya saat istirahat sekolah. Kita hanya boleh bermain di saat jam istirahat. Ketika masih masuk dan belajar, tidak boleh bermain. Kemudian di nomor 3, tidak bermain di dalam kelas saat istirahat. 4, bermain hanya di halaman sekolah. Jadi ketika bermain, kita tidak boleh bermain di dalam kelas dan kita hanya boleh bermain di halaman atau di lapangan. Kemudian nomor 5, tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya. 6, tidak boleh merusak tanaman di sekolah. Dan yang terakhir atau nomor 7, bermain tidak boleh bertengkar. Ketika bermain kita tidak boleh bertengkar, semuanya harus berteman. Nah, coba kita lihat di bawahnya. Di situ ada kalimat atau pernyataan dan di sampingnya ada kotak. Coba kalian cari tahu sikap bermain yang sesuai dengan aturan di sekolah dan pilih dengan memberi tanda centang pada tempat yang tersedia. Jadi kalian beri tanda centang pada kalimat-kalimat yang sesuai dengan aturan di sekolah. Selanjutnya, coba kalian lihat bukunya di halaman 107. Di situ terdapat gambar, yaitu beberapa bola. Bola itu apa sih? Bola itu merupakan benda yang digunakan untuk berolahraga. Entah itu olahraga sepak bola, bola voli, bola basket, banyak ya. Nah, bola itu digunakan dengan cara ditendang, dilempar, atau dipukul. Bola itu berbentuk bulat. Bagian luar bola itu terbuat dari kulit, karet, atau plastik. Di bagian dalam bola berisi udara. Nah, coba kita lihat di bawah. Coba amatilah bola voli, bola sepak, bola kasti, dan bola sepak. Nah, coba kalian kerjakan di bawahnya. Di situ ada nama benda dan ciri-ciri. Misalnya, kalian tulis nama bendanya bola sepak. Ciri-cirinya bulat, kemudian terbuat dari plastik, sampai selanjutnya. Nah, untuk itu Ibu ingatkan kembali untuk tugasnya ada di halaman 98, halaman 102, dan di halaman 107. Nanti coba kalian isi ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.